Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Paramitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Desain Media Pembelajaran Berbasis Video PowerPoint pada Materi Perpindahan Kolom. Selanjutnya, ada abstrak. Nah, penelitian ini difokuskan pada desain perancangan media pembelajaran berupa video yang diintegrasikan dengan Microsoft PowerPoint, berbantuan aplikasi Filmora dan juga Photoshop, untuk meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran fisika. Video ini memuat materi perpindahan kalor yang dirancang semenarik mungkin dan dilengkapi dengan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Paper ini menekankan pada teknik merancang media pembelajaran berupa video PowerPoint pada materi perpindahan kelompok. Next. Lalu selanjutnya ada pendahuluan. Oke, dapat kita lihat di pendahuluan ini, video sebagai media pembelajaran sudah cukup marak digunakan dalam proses pembelajaran. Apalagi saat kondisi pandemi seperti ini. Video pembelajaran dijadikan salah satu media alternatif untuk kelancaran proses pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ini membuat guru harus lebih kreatif dalam menyiapkan media atau bahan ajar yang bersifat e-learning dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran tetap berlangsung secara baik. Lalu, video pembelajaran merupakan media berbasis audio visual yang menyajikan materi secara sistematis dan juga terstruktur. Video pembelajaran bertujuan sebagai alat penunjang proses pembelajaran agar dapat membantu pemahaman peserta didik pada materi yang diberikan. Lalu, salah satu software yang dapat digunakan untuk pembuatan video yaitu Microsoft PowerPoint. PowerPoint merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan poin-poin pokok dari materi yang kita sampaikan dengan fitur-fitur yang menarik. Nah, pada paper ini, video berbasis PowerPoint akan dikombinasikan dengan aplikasi Filmora dan juga Photoshop sebagai pelengkap atau penyempurna item sehingga akan menghasilkan suatu perpaduan yang menarik. Nah, aplikasi edit video yang ringan dan mudah digunakan adalah Filmora dan juga Photoshop. Kelebihan dari aplikasi Filmora adalah memiliki fitur tampilan yang memadai, ringan, dan tidak mudah crash, serta dapat menentukan hasil kualitas video sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sedangkan untuk Photoshop merupakan aplikasi pengeditan dengan berbantuan lapisan atau layer. Nah, penggunaan Photoshop digunakan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek yang kita inginkan. Lalu, salah satu mata pelajaran yang memerlukan pemahaman konsep yang baik adalah materi fisika. Pada paper ini, materi fisika yang akan divisualisasikan adalah perpindahan kalor. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman konsep dan meningkatkan minat belajar peserta didik terhadap materi fisika, khususnya materi perpindahan kalor. Lalu ada metode. Nah, proses perancangan dalam pengembangan media pembelajaran meliputi 3 tahap, yaitu ada praproduksi, produksi, dan juga yang terakhir ada pasca produksi. Next. Yang pertama kita masuk ke dalam tahap praproduksi. Nah, pada tahap praproduksi ini, kita harus membuat rincian kegiatan, skenario, dan materi. Nah, di sini saya membuat ada 8 section, rincian kegiatan, skenario, dan juga materinya. Next. Lalu yang kedua, dalam praproduksi juga harus mempersiapkan alat dan bahan. Nah, di sini sudah ada foto alat dan bahannya. Saya akan jelaskan di sini yang pertama ada tripod. Tripod ini digunakan untuk menahan handphone saat pengambilan video. Lalu yang kedua ada HP. HP ini digunakan untuk merekam gambar atau wajah. Yang ketiga ada laptop. Laptop ini digunakan untuk membaca skrip jika dibutuhkan. Jika misalkan kita lupa, kita bisa lihat skrip ini pada laptop. Lalu yang keempat ada green screen. Nah, ini untuk background saat merekam wajah. Lalu yang kelima ada komputer. Nah, komputer ini digunakan untuk mengedit video. Serta ada 2 lampu sebagai alat penerang saat pengambilan video. Selanjutnya. Lalu yang kedua kita masuk ke tahap produksi. Nah, pada tahap ini dilakukan proses pengambilan video atau syuting dan pengambilan suara atau dubbing. Syuting dan dubbing dilakukan sesuai dengan materi dan naskah yang sudah dibuat. Nah, ini ada gambar saat saya sedang melakukan proses syuting. Lalu di sini juga ada rekaman yang digunakan untuk dubbing.
Lalu tahap yang ketiga ini adalah pasca produksi. Nah, jadi setelah videonya sudah kita rekam, lalu kita masuk ke tahap editing video. Nah, secara garis besar, langkah-langkah pengeditan video adalah sebagai berikut. Pembuatan video dilakukan dengan PowerPoint dan aplikasi pendukung lainnya seperti Filmora dan Photoshop. Setelah membuat skema, masuk ke dalam proses pembuatan bentuk dari gambar-gambar yang akan dianimasikan. Nah, pembuatan ini dilakukan dengan Photoshop untuk membuat gambar yang kita inginkan. Lalu setelah mendapatkan bentuk atau desain gambar yang diinginkan, selanjutnya adalah membuat animasi dari gambar tersebut serta seperti menggerakkan gambar, menggeser, membesarkan ataupun mengecilkan gambar tersebut. Lalu setelah animasi-animasi dan materi pada PPT sudah selesai, lalu kita convert PowerPoint tersebut ke bentuk video. Selanjutnya memasukkan background dan suara dubbing ke dalam video dengan menggunakan aplikasi Filmora. Nah, di Filmora, video background dan dubbing diselaraskan timingnya, dan jika dibutuhkan penyesuaian volume dari dubbing ataupun background itu dilakukan juga di Filmora ini. Nah, lalu setelah semua dirasa cocok atau sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah video yang telah berisi background dan dubbing ini kita ekspor dan video sudah selesai dibuat. Seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya kita bisa lihat di sini langkah-langkah ya, cara-cara pengeditannya, penggunaan PowerPoint, ada penggunaan Filmora dan juga Photoshop. Oke, di sini setelah membuat skema ataupun rancangan video, kita masuk ke editing video. Editing video dilakukan dengan Microsoft PowerPoint dan bantuan berbagai aplikasi pendukung seperti Filmora dan juga Photoshop. Langkah-langkahnya. Ini gambar 8 ada slide opening video. Nah, untuk menghemat waktu kita tidak perlu membuat semua gambar yang dibutuhkan dalam video. Jadi kita dapat download gratis dari Google menjadi sesuai seperti apa yang kita inginkan. Nah, kita juga bisa menggunakan Photoshop untuk mengedit atau merubah gambar tersebut. Nah, lalu ada ekspor video di sini. Setelah semua gambar, tulisan, dan chat telah diberi animasi, lalu kita bisa langsung ekspor menjadi video dengan membuka menu ekspor dan klik create a video gitu. Lalu di sini ada import video menggunakan Filmora. Di sini langsung kita gunakan Filmora. Lalu proses cut and zoom juga dilakukan di Filmora. Kita bisa menekan klik kanan pada video dan memilih crop and zoom. Lalu di sini ada pengaturan rasio menggunakan custom. Gitu ya. Di sini saya memilih custom karena dapat diubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya ini ada gambar 23, ini ada tools adjust video, lalu ada pengaturan intensitas suara. Di sini ya, ada tombol untuk membesarkan dan mengecilkan volume suara. Lalu di sini ada penggunaan tools green screen, bisa menghilangkan green screen atau background hijau pada video dengan cara klik kanan pada video yang akan diedit, lalu pilih green screen. Nah, oke, di sini setelah semua sudah diatur dan sudah diedit, video dapat diekspor menjadi MP4 atau format yang lain. Seperti itu. Ini ada proses ekspor video. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Oke, baik. Bisa dilihat, ini merupakan hasil desain video PowerPoint yang telah saya buat. Nah, untuk gambar A, ini merupakan opening dari videonya. Lalu yang B, ini merupakan penjelasan awal. Perbedaan dari kalor dan suhu itu bedanya apa. Lalu yang C ini ada stimulus. Lalu untuk D, E ini ada penjelasan materi. Lalu di sini ada G, H itu merupakan pengaplikasiannya. GHI ini merupakan pengaplikasiannya materi konduksi, konveksi, radiasi pada kehidupan sehari-hari. Nah, lalu untuk JKL ini merupakan rumus, penjelasan rumus.
Lalu di sini M ini merupakan kesimpulan, N itu merupakan pemberian motivasi dan penutup, dan O itu merupakan closing closing dari video gitu. Lalu kita bisa lihat nih tampilan jika kita jadikan video seperti apa. Belajar fisika bersama Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Ada pepatah yang mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita harus kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Widya Paramita. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi fisika. Apa itu? Materi yang akan kita bahas adalah mengenai cara perpindahan kalor. Peristiwa perubahan suhu dan perubahan wujud zat akibat dari perpindahan kalor dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu, apa itu kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Atau bisa kita sebut, kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Sebelumnya, kalor kita anggap sebagai suatu zat. Jika kalor kita anggap menjadi suatu zat, maka kalor tersebut harus memiliki massa. Karena pada umumnya, suatu zat pasti memiliki massa. Namun, pada kenyataannya, kalor tidak memiliki massa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kalor bukan suatu zat. Pernahkah kalian merasakan panas ketika kalian jalan di siang hari? Pernahkah kalian merasakan tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak? Pernahkah kalian melihat gerakan naik dan turun dari balon udara? Nah, itu semua merupakan bukti bahwa adanya perpindahan kalor. Perpindahan kalor terdapat 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pertama, kita akan membahas mengenai perpindahan kalor secara konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Rumus perpindahan kalor secara konduksi, yaitu H sama dengan Ka delta T per L. Baik, kita sudah selesai membahas mengenai cara perpindahan kalor. Perlu kalian ingat bahwa perpindahan kalor memiliki 3 cara, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, cukup sampai di sini saja ya. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman dalam memahami cara perpindahan kalor. Selalu semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan-jangan beli kreasi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah lihat produk video yang telah saya buat. Langsung saja kita ke pembahasan. Jadi, validasi produk ini dilakukan secara langsung oleh guru fisika di SMA 17 Agustus 1945 yang bernama Bapak Dr. Andi Yogaswara dan Ibu Dia Lestari, SSI. Nah, untuk perhitungan validasi akan digunakan skala Likert dengan rumus dan kriteria sebagai berikut. Jadi di sini kriterianya sangat sesuai itu dengan bobot 5, lalu ada sesuai itu bobot skornya 4, cukup itu bobot skornya 3, tidak sesuai bobot skornya 2, sangat tidak sesuai itu bobot skornya 1. Lalu rumusnya adalah P sama dengan sigma nilai yang diperoleh dibagi skor total dikali 100%. Nah, di sini ada interpretasi kelayakan media menurut
Arikunto dalam Ernawati 2017, jika kurang dari 21%, maka masuk ke kriteria sangat tidak layak. Jika 21-40% itu masuk ke dalam kriteria tidak layak. Jika 41,60% itu masuk ke kriteria cukup layak. Jika 61-80% masuk ke kriteria layak. Lalu ada 81-100% itu masuk ke dalam kriteria sangat layak. Selanjutnya, nah ini merupakan hasil validasi oleh ahli materi. Nah, jadi kita dapatkan ini ada 4 aspek, ada kelayakan isi, keakuratan materi, dan juga penyajian dan kebahasaan. Nah, untuk kelayakan isi ini didapatkan 93,3%. Lalu untuk keakuratan materi itu sebesar 90%, penyajian itu sebesar 90%, dan kebahasaan itu sebesar 100%. Nah, jadi hasil rata-rata presentasi produk dari seluruh aspek penilaian materi didapatkan sebesar 93,3%. Nah, menurut interpretasi kelayakan media, 93,3% ini masuk ke dalam kriteria media yang sangat layak untuk diuji coba. Selanjutnya, kita ke hasil validasi oleh ahli media. Nah, jadi di sini ada aspeknya ini ada 4, ada tampilan, penekanan, keseimbangan, dan juga kesederhanaan. Dengan masing-masing untuk tampilan itu didapatkan 96%, penekanan itu ada 100%, keseimbangan 100%, dan kesederhanaan 100%. Jadi hasil rata-rata persentase produk dari seluruh aspek penilaian media didapatkan sebesar 97,5%. Nah, menurut interpretasi kelayakan media, 97,5% ini masuk ke dalam kriteria media yang sangat layak untuk diuji cobakan. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Nah, dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa produk desain video PowerPoint pada materi perpindahan kalor sangat layak diuji cobakan dengan rata-rata persentase materi dan media sebesar 93,3% dan 97,5%. Nah, menurut komentar umum dan saran dari pakar ahli media dan materi, didapatkan hasil bahwa produk yang telah dibuat telah lulus validasi dan layak untuk diuji cobakan dengan beberapa revisi sesuai saran yang diberikan oleh pakar ahli. Baik, sekian presentasi dari artikel yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.